Orang yang tidak berilmu yaitu kepala seluruh daripada kemaksiatan dan juga bencana. Bencana, pangkal dari bencana orang yang tidak punya ilmu. Makanya harus menuntut ilmu dengan bujur-bujur. Cuman kalau menuntut ilmu sebagaimana di dalam Bidayatul Hidayah, niat karena Allah, karena Rasulnya. Jangan niat karena selain daripada kedua itu, karena di dalam Bidayatul Hidayah dibagi tiga oleh Imam Ghazali. Yang pertama, dia niat karena Allah, karena Rasulnya, mengamalkan karena Allah, karena Rasulnya. Ini adalah orang yang sebagaimana dikatakan Ibni Abbas, sabda Nabi SAW, yang diberiakan 700 derajat. Ada orang yang berilmu, tapi ilmunya itu tadi untuk apa? Untuk kesenangan di dunia. Ujar Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kalau untuk kesenangan dunia, mencari harta, atau ingin dipanggil ulama, atau ingin dipanggil kiai, atau dipanggil ustadz, dipanggil guru, ingin dicium tangannya, ingin dihormati, diagung-agungkan. Tapi orang yang ini, kata Imam Ghazali yang kedua ini, dia tahu bahwasannya dia itu salah tahu. Nah, ini kata Imam Ghazali, apabila dia bertobat kepada Allah dan mengamalkan ilmunya, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Ghazali, alim mengajarkan ilmu, tapi ilmu itu tadi dibuat untuk mencari dunia, jah wal mal, kedudukan dan daripada harta. Itu dalam Bidayatul Hidayah. Lalu apa? Untuk mencari pengikut yang banyak, dia himung punya pengikut yang banyak. Ini kata Imam Ghazali, terus apa? Dia seakan-akan merasa dirinya itu mempunyai posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Susah dia bawa bertobat kepada Allah. Karena apa? Dia yakin bahwasannya dirinya itu punya posisi khusus di sisi Allah. Ini kata Imam Ghazali, susah untuk bertobat karena dia yakin, padahal dia sudah tujuannya dunia, kepingin dipuji, kepingin diambung-ambung, ya ujar orang Banjar, diambung-ambung. Kalau bahasa Jawa diambung itu dicium, ambung-ambung itu. Itu kata Imam Ghazali, terus yakin bahwasannya dia itu mempunyai posisi khusus, kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Maka orang yang ketiga ini susah bertobat kepada Allah. Karena apa? Dia yakin bahwasannya dia mempunyai posisi khusus. Tapi kalau yang kedua tahu bahwa ilmunya ini dibuat untuk mencari kepentingan dunia, tahu. Apabila orang yang ini bertobat, lalu dia mengamalkan ilmunya bujur-bujur, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati orang menuntut ilmu itu niat karena Allah, karena Rasulullah SAW, dan mengamalkan sebagaimana perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana Al-Imam Malik, ketika Imam Malik ditanya oleh muridnya, ketika Imam Malik mengeluarkan air mata, ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa engkau menangis? Demi Allah, aku tidak bangga menyampaikan ilmuku ini. Apabila bukan perintah Allah dan Rasulnya, tidak mungkin aku akan mengamalkan, karena kelak aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Habib Alwi Al-Idrus Malang itu, kalau Sidin mau mengajar, namanya ngajar bab siwak, bab siwak ini, kalau Sidin belum mengamalkan siwak, tidak bakal dibuka kitab ini. Itu kalau ulama-ulama bahagia, insya Allah ulama-ulama sekarang lebih dari itu insya Allah. Karena apa? Karena takut dia mengacarakan tapi dia belum mengamalkan. Nah, itu ulama-ulama nang bujur-bujur berpegang dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dibuka ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada para habaib minta maaf kalau ulun lancang menyampaikan sedikit membaca kitab, mobil khusus kepada para habaib. Dan ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi diri ulun. Kalau ada tersalah dari pribadi ulun, kalau bujur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.